pertemuan Baik. di pertemuan sebelumnya aku udah bahas tentang termokimia part 1. Nah, itu isinya ngejelasin tentang perubahan entalpi ya, tentang masih dasar-dasarnya. Nah, sekarang ini kita fokus ke hitungannya teman-teman yang biasanya banyak keluar di UTBK. Jadi perhitungannya gitu ya. Oke, next. Nah, jadi kan tadi yang udah aku bilang di termokimia 2 itu kita bakal bahas tentang penentuan entalpi reaksi atau yang biasa kita kenal delta H. Oke. Ini kita menentukan delta H ya. Yang kayak ikonik banget nih di termokimia, ya kan? Nah, cara menentukan delta H tuh ada empat cara nih. Ada dengan hukum Hess, dengan data entalpi pembentukan, dengan data energi ikatan, dan dengan kalorimetri. Nah, kita bakal bahas keempat-empat cara ini dan kita bakal banyak latihan soal. Ini fun fact ya, sebenarnya termokimia itu pasti keluar ya di UTBK. Biasanya nih hukum Hess keluar, ya, hukum Hess keluar, entalpi ikatan tuh juga pasti keluar, setidaknya ada satu soal gitu. Nah, kalau untuk data entalpi pembentukan sama kalorimetri itu jarang keluar, tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga keluar. Jadi ini penting banget buat kalian pahami. Oke, next ya. Kita masuk ke hukum Hess. By the way, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan gitu, potong aja nggak apa-apa. Soalnya aku nggak, kalau misalkan kalian raise hand, aku nggak bisa lihat yang raise hand siapa gitu. Jadi langsung potong aja. Nanti setiap slide-nya udah selesai, aku bakal nanya gitu, ada pertanyaan atau enggak. Suaraku masih aman kan ya? Aman. Oke. Aman. Oke. Jadi kita masuk ke hukum Hess nih ya teman-teman. Kita buat ini ya, kita harus paham dulu konsep nih. Apa sih hukum Hess? Jadi hukum Hess itu berbunyi gini, entalpi reaksi tidak tergantung pada jalan reaksi, melainkan tergantung pada hasil akhir reaksi. Gitu. Menurut hukum Hess, suatu reaksi dapat terjadi melalui beberapa tahap, dan bagaimanapun tahap atau jalan yang ditempuh tidak akan mempengaruhi entalpi reaksi. Nah, di sini aku bikin permisalan nih teman-teman. Jadi kita mau ke Los Angeles ya. Kita dari New York nih mau ke Los Angeles. Ada dua cara. Bisa pakai mobil, bisa pakai kereta api gitu kan. Dua caranya berbeda kan, tapi mereka tujuannya sama kan, sama-sama dari New York ke Los Angeles. Nah, ini sangat menggambarkan hukum Hess. Jadi apapun jalan yang ditempuh ya, jadi suatu reaksi apapun tahapannya, selama hasil akhir dan selama awal dan hasil akhir itu sama, nah mereka itu sama delta H-nya. Itu teman-teman. Jadi nih ya, di suatu reaksi itu nggak bergantung pada jalannya, tapi bergantung pada hasil akhir gitu. Jadi mau dia lewat mana, mau dia lewat jalan A, jalan B, jalan C, dia tuh tergantungnya tuh pada hasil akhirnya gitu. Nah, ini yang udah aku tadi aku coba simpulin di sini. Jadi perubahan entalpi reaksi menurut hukum Hess itu hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir dari suatu sistem, bukan tahapan yang ditempuh. Dan merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Jadi setiap tahapnya itu dijumlahin, nah itu entalpi reaksi totalnya. Nah, dari sini konsepnya kalian udah paham belum? Atau ada yang mau ditanyain nggak? Paham ya? Ini mudah kok. Nah, ini hukum Hess nih. Pengaplikasiannya gimana? Jadi gini, pengaplikasian hukum Hess itu dapat dinyatakan dengan bentuk diagram. Nah, jadi ini ada bentuk diagramnya. Kalian jangan pusing dulu. Nah, ini gini nih. Jadi kita mau, ini kan contohnya gini. Kita mau ada 2C tambah 2O2 dan kita mau membentuk 2CO2. Kita mau bentuk 2CO2, tapi lewat sini dulu ya, lewat yang delta H2 dulu, terus ke delta H3, terus ada dua cara nih. Jadi dari sini dulu, terus baru ke sini, terus ada juga dari sini langsung ke sini. Nah, mereka itu nilainya sama. Jadi kita bisa simpulin di sini delta H1 itu sama aja dengan delta H2 ditambah delta H3 gitu ya. Jadi kalau mau nyari delta H1-nya, ini tinggal kita jumlahin aja, minus 222 ditambah
ditambah minus 566. Nah, ini tinggal dihasilin gitu. Nah, ini di sini ada bentuk diagram. Nah, kalau bentuk diagram gini ini apa biasanya sering keluar sih yang diagram kayak gini, sering keluar di UTBK. Jadi ada keadaan awal, keadaan akhirnya. Jadi dari 2C tambah 2O2, kita mau bentuk 2CO2. Bisa langsung dari sini langsung ke sini, bisa juga lewat tahapan ini, tahapan membentuk 2CO tambah O2. Nah, ini hasilnya bakal sama ya si delta H-nya itu. Gitu, sama kayak tadi, nggak ngelihat gimana caranya, nggak ngelihat gimana tahapannya, yang penting hasil akhir, kalau hasil akhirnya sama-sama itu gitu ya, berarti delta H-nya itu sama gitu, walaupun, jalannya itu dia beda gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Oh ya, sebenarnya kalau tipe-tipe soal hukum Hess, itu tuh yang harus kita manipulasi gitu, manipulasi persamaan termokimianya. Ya, kan pasti nggak asing sama tipe-tipe soal kayak gini. Ini buat ngingetin aja kalau misalkan reaksinya dibalik, delta H-nya juga berubah tanda, ya kan? Kalau reaksinya dikali dengan suatu faktor pengali, delta H-nya juga dikali dengan faktor pengali yang sama. Nah, sama halnya dengan dibagi, kalau misalkan reaksinya itu dibagi dengan suatu faktor pembagi, maka delta H-nya juga dibagi gitu dengan pembagi yang sama. Nah, ini aku bakal ngejelasin soal yang ini ya, contoh soal yang ini. Tentukan perubahan entalpi penguapan air dari wujud padat jika diketahui reaksi-reaksi berikut. Nah, ini kan ada reaksi yang diketahui ya. Nah, biasanya soal hukum Hess tuh di sini-sini aja kok guys. Jadi kalau misalkan kalian udah paham betul, pasti bisa ngerjain soal hukum Hess yang model-model kayak gini gitu. Jadi kan gini nih, penguapan air. Penguapan tuh kan dari solid ke gas gitu kan. Nah, jadi diinginkan tuh kayak gini, H2O solid ke H2O gas. Nah, berarti, cara cara kita munculin reaksi mereka itu dengan cara memanipulasi, reaksi-reaksi yang udah ada, yang ini nih. Jadi, gini ya, dari ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, yang reaksi pertama itu kan kita mau ambil H2O-nya ya, soalnya di reaksi yang kita inginkan tuh ada H2O ya kan. Nah, ini H2O, tempatnya sama ya, yang gas itu ada di kanan, makanya kita nggak balik ya, kita nggak balik, jadi langsung nomor 1 tuh tetap nggak diapa-apain ya. Terus kalau untuk reaksi kedua, di sini kan, kita mau munculin H2O solid kan di sini. Sedangkan H2O solidnya itu ada di sebelah kanan. Kita harus balik biar dia ada di sebelah kiri, gitu. Nah, kalau dibalik tadi yang aku bilang, delta H-nya itu berubah tanda. Nah, ini yang untuk reaksi 2 berarti dibalik aja. Terus untuk reaksi ketiga, kita mau munculin, oh ya, kita mau menghilangkan si ini nih, teman-teman, menghilangkan H2O, liquid. Ya kan? H2O liquid-nya ada di sebelah kanan, kalau misalkan hilang dia harus di sebelah kiri ya kan untuk hilang. Soalnya nggak mau kita butuhin nih si liquid. Nah, udah berarti yang ketiga tinggal kita balik aja. Dan kalau misalkan dibalik delta H-nya jadi positif atau berubah tanda gitu kan. Nah, berarti ya menurut hukum Hess ya, ini delta H-nya tinggal dijumlah aja gitu. Terus nanti kan ini bakal saling menghilangkan ya. Saling menghilangkan, yang juga saling menghilangkan, juga saling menghilangkan. Hasilnya sisanya tinggal H2O solid ya, jadi H2O gas dengan delta H-nya segini. Nah, ini kita bakal move on ke contoh soal. Sebelumnya dari sampai slide ini ada yang mau ditanyain nggak? Pusing nggak? Pusing yang mana? Yang bagian mana? Dari yang contoh soal itu. Contoh soal ini ya. Ini kita move on aja ke sini ya, biar kalian lebih paham gitu. Soalnya ini kan udah ada apa jawabannya ya. Ini biar kita lebih tahu gitu kan pola cara berpikirnya gimana. Aku coba kerjain contoh soal ini. Oke. Jadi gini nih teman-teman, kalau misalkan kalian menjawab, oh yang diagram bisa diulang Kak? Bisa. Sebentar. Ini ya, diagram. Kalian bingung di mananya yang diagram?
J kamu bingung di mana ya yang diagram nih? Yang vertikal ke bawah, ini ya? Vertikal ke bawah ini ya? Sorry. Nah, vertikal ke bawah ini tuh maksudnya gini, artinya tuh dari 2C tambah 2O2, si reaktannya, ini tuh artinya kayak aduh sorry. Artinya kayak dari sini ke sini gitu loh. Dari reaktan ini menghasilkan ini gitu. Jadi vertikal ke bawah tuh dari reaktan yang ini menghasilkan ini. Kalau misalnya kita tulis, sama aja kayak gini teman-teman. 2C solid ditambah 2O2 2 sorry, 2O2 gas, hasilnya 2CO2 gas gitu. Yang aku kasih tanda ya, ini yang panah 1 tuh kayak gini reaksinya. Sama aja gitu. Nah, kalau panah 2 ini ya, itu 2C solid ditambah 2O2 gas, itu jadi 2CO gas ditambah O2 gas gitu. Jadi panah ini tuh kayak nandain gini loh, sama aja kayak nandain gini, tapi dia cuman bentuknya divertikalin aja gitu. Di kalian tulisannya kakaknya lebih lambat. Tulisanku delay ya? Gimana? Di saya aman, Kak. Oh iya, mungkin jaringanku tadi agak nggak stabil ya, tapi aman kan sekarang? Kira-kira yang diagram ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita move on ke contoh soal? Tanya Kak, itu berarti kalau mau dihilangin harus beda ruas ya? Iya, kalau mau dihilangin harus beda ruas, benar. Nanti kita bakal lihat lebih banyak di contoh soal sih ya. Kita move on aja, nih ada banyak contoh soalnya. Oke, jadi gini nih, kalau misalkan ada bentuk soal kayak gini, ini bentuk yang umum sih, biasanya keluar di UTBK. Ada 2 reaksi nih ya. Ada 2 reaksi 1, reaksi 2 aku namainnya. Oke. Nah, ditanya ini gini, kalor pembentukan 1 mol CO. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tulis reaksi yang ditanyain. Gitu kan? Yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan tuh reaksi apa? Ini, pembentukan 1 mol CO. Kan harus bisa tuh gimana dari kata-kata diubah ke bentuk reaksi kimia. Gini caranya, pembentukan. Pembentukan kan berarti menghasilkan si yang dibentuk ini kan, berarti bla 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 menghasilkan CO gitu kan. Nah, terus kita analisis nih, si CO tuh terdiri dari komponen apa aja sih? Oh, ada C, oh ada O gitu kan. Nah, tapi O itu kalau di alam bentuknya selalu O2 gitu. O, N itu kalau H ya itu kalau di alam bentuknya selalu diatomik atau 2 gini. Soalnya dia lebih stabil kalau keadaannya seperti ini gitu. Nah, terus abis itu kita lihat mereka setara nggak gitu kan. Oh, ternyata O-nya nggak setara nih. Di sini 2, di sini 1. Berarti kita harus setarain dengan kali setengah. Nah, sampai sini paham kan? Lumayan gampang. Terus udah nih kita tulis delta H reaksinya ini, terus yang mau kita cari kan delta H dia itu berapa gitu kan. Nah, delta H dia tuh berapa? Nah, cara nyari delta H dia itu dengan reaksi-reaksi yang udah diketahui gitu. Nah, kita analisis dari reaksi pertama. Berarti cara step kedua adalah analisis reaksi yang diketahui. Oke, reaksi pertama. Kita tulis dulu lagi aja ya, biar paham. 2CO tambah O2 jadi 2CO2 dengan delta H minus 569 kJ. Oke. Nah, dari reaksi pertama, yang komponennya ada di reaksi kedua tuh yang mana gitu? CO kan? Ya enggak? Reaksi yang kita mau kan ini. Reaksi yang kita mau ini. Nah, di reaksi pertama ada komponen yang sama dengan reaksi yang kita mau, yaitu CO. Berarti tapi CO-nya ini ada di sebelah kiri. Kita maunya CO-nya dari sebelah kanan. Kalau gini diapain? Dibalik kan? Terus di sini ada 2 CO.
2 CO. Kita maunya 1 CO aja, berarti dibagi 2, ya kan? Berarti kita udah tahu reaksi 1 itu harus dibalik, dan dibagi 2. Oke, kita udah selesai. Terus kita analisis reaksi kedua. Reaksi kedua itu adalah C tambah O2 jadi CO2 dengan delta H-nya minus 394 kilojoule. Yang kita mau ada apa? C kan? Nah, ini tuh kita mau ada. Soalnya di reaksi pertama tuh nggak ada C. Sedangkan yang kita mau tuh ada C-nya. Berarti kalau gitu, C-nya itu harus kita posisiin di sebelah kiri kan? Di sebelah kiri dan 1 aja. Berarti reaksi 2 nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Nah, kalau udah selesai kita analisis, lanjut ke step 3 yaitu tulis reaksi. Tulis reaksi modifikasinya. Oke, nah reaksi pertama tadi dibalik dan dibagi 2. Oke, berarti jadinya CO2 jadi CO tambah setengah O2, ya kan? Delta H-nya berarti jadinya positif karena berubah tanda, positif 569 dibagi 2, gitu. Ya. Nah, kalau reaksi yang kedua, itu nggak diapa-apain. Oke, berarti kita tulis aja nggak diapa-apain ya kan, lebih gampang nih. Delta H-nya berarti tetap sama ya, 394 kilojoule per mol. Nah, kalau udah kita tambahin ya, Yang ruasnya beda, kita bisa coret. Di sini ada CO, kita bisa coret, kan? Terus kita ada O2 nih. Ini kita bisa coret ya. Sisanya di sini setengah O2. Paham? Ya kan? Ini dicoret jadi setengah O2. Oke, berarti jadinya C tambah setengah O2 jadi CO. Sama nggak sama reaksi yang kita mau? Sama ya? Oke, kalau gitu tinggal delta H-nya kita jumlahin aja. Berarti 569 per 2 ditambah negatif 394. Ini kita tinggal hasilin berapa nih? 8,5 ya? Ya nggak sih? Salah, 289,5. Oke. 289, sorry. 284 ya. 284,5 dikurangi 394. Ini kita tinggal jumlahin aja nih ya. 394, 284,5, 5901. 109,5 dan dia negatif. Gitu teman-teman. Dan hasilnya berarti yang E ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, mau nanya dong, Kak. Ya, boleh. Kalau di soalnya itu pembentukannya 2 mol gimana, Kak? Nah, Caranya sama nggak? benar-benar. Jadi, kalau pembentukannya 2 mol, misalkan ya, besarnya kalau pembentukan 2 mol gitu ya, 2 mol CO2, 2 mol CO. Gini, tinggal gini aja teman-teman. Nah, ini kan delta H-nya minus 109,5 itu untuk 1 mol CO kan. Tahu dari mana 1 mol CO? Karena koefisien CO itu 1 kan di sini. Berarti dia itu berupa 1 mol. Nah, kalau misalkan ditanya 2 mol atau 3 mol atau 4 mol, delta H-nya tinggal dikali aja gitu. Jadi kalau misalkan pembentukan 2 mol CO berarti tinggal minus 109,5 dikali 2 gitu. Jadinya berapa nih? Sekian gitu ya. Itu sih, tinggal dikali aja delta H-nya. Gitu, menjawab nggak kira-kira? Makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita next ke soal selanjutnya? Bentar, aku baca komen ya. Kak, tadi bagian coret-coretnya gimana? Nah, ini dicoret itu kan penjumlahan ya. Jadi kalau beda ruas tuh kan saling menghabiskan gitu kan. Jadi kalau misalkan yang beda ruas,
dan fasenya sama ya, terus sama juga koefisiennya ini, tinggal kita bisa coret aja gitu, teman-teman. Kak boleh tolong dijelasin yang langkah ke-1 bisa dapat C tambah setengah O2. Oh, langkah pertama. Ini tulis reaksi yang ditanyakan. Jadi, ini kan reaksi yang mau ditanyakan ini kan, pembentukan 1 mol CO, ya kan? Pembentukan itu kan pasti sesuatu dari suatu unsur membentuk si CO ini kan, ya kan? Membentuk CO ini. Nah, CO ini kan terdiri dari C dan O, ya kan? Nah, berarti C ditambah O, tapi ingat O itu selalu dalam keadaan O2, maka di sini jadinya setengah O2 gitu. Biar setara kita tambahin faktor pengalih setengah di depannya. Gitu. Ada yang oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita next? Beda ya? Oke. Aku harap kalian mengerti semua. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, oke, ini ada diagram yang tadi mirip-mirip yang tadi contoh itu ya. Nilai X pada diagram di atas adalah, oh ini ya teman-teman. Nilai X. Tadi kan udah aku jelasin ya, kalau misalkan hukum Hess, mau bagaimanapun tahapannya, itu bakal sama gitu kan. Jadi, ini kan ada satu ya, aku namain jalur 1, jalur 2, jalur 3 gitu. Kalau misalkan aku pilih jalur 1 ditambah jalur 2, itu kan sama aja kayak jalur 3, ya nggak sih? Dari sini ke sini, itu sama aja kayak dari sini, ditambah dari sini ke sini, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nyari delta H1, ya delta H ini, aduh salah. Aku samain aja deh, aku samain. Bentar. Nah, ini jalur 1, ini jalur 2, ini jalur 3, gitu kan. Jalur 1 itu sama aja dengan jalur 2 ditambah jalur 3. Ya kan? Berarti kalau kita mau nyari delta H1, itu caranya adalah caranya berarti jalur 2 593. Bentar. Nah, caranya itu 593 ditambah jalur 3 berapa? Minus 197. Ya kan? Nah, ini tinggal 593 minus 197. Ini berapa nih, teman-teman? 10, 19, 790 minus. Ini. 190 kilojoule. Nah, ini mudah sih kalau misalkan ada di UTBK, sayang banget kalau dilewatin. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Belum. Udah paham ya? Gampang ya? Aman, Kak. Aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang lumayan, apa nih? Kak, tidak perlu dipecah reaksi seperti tadi, Kak. Oh, boleh kalau mau dipecah. Sebenarnya ini untuk mempersingkat waktu aja sih. Dipecah juga tuh bakal sama kan. Misalkan aku mau, kan ini tuh sebenarnya tujuan itu kan dari sini, dari reaktan ini, mau menghasilkan produk ini. Gitu kan. Kalau dipecah tuh kayak gini juga. Misalkan kalau aku ambil jalur 1, itu 2S, salah nulis, bentar. Kalau dipecah tuh juga nggak apa-apa sih, cuman penulisannya aja. Ini 2S tambah 3O2, jadi Kak, berarti selalu 1 sama dengan 2 tambah 3 ya rumusnya. Oh, itu kalau untuk diagram bentuknya ini kayak gitu. Jadi tapi tergantung sih. Misalkan ya, aku kasih nih. Ini ada produk. Reaktan. Mau menghasilkan produk ini, produk 2 misalnya. Ini produknya. Ada beberapa jalur. Ada dari sini ke sini langsung. Terus ada yang ngelewatin ini dulu, terus ngelewatin ini dulu gitu. Terus ngelewatin ini gitu. Ini misalkan ada juga yang dari sini
terus ke sini gitu. Jadi gini, jadi kalau misalkan aku mau aku mau dari reaktan 1 mau ke reaktan 2, bulet 1 ini ke mau bulet 2, terus aku ngelewatin jalur A, ini jalur B, jalur C, jalur D, jalur E, jalur F, itu kayak kalau misalnya kayak gini, itu tuh nilainya sama A, itu sama aja dengan E tambah F, sama dengan B tambah C tambah D, gitu loh. Jadi jalurnya itu, bakal sama. Nilainya bakal sama walaupun jalurnya beda-beda, gitu. Oh, oke, Kak, ada kemungkinan nanti berbeda koefisien produk kah? Ya. Oh, berbeda koefisien. Ini sih, kan ditanya itu kan delta H-nya ya. Kalau misalkan ditanya delta H, kita ini sih, koefisiennya juga sama kan. Kalau berbeda kayak tadi aja langsung dibagi. Kalau misalkan ternyata dibutuhinnya 1 mol atau 1 gitu koefisiennya, ya tinggal disesuaikan aja gitu loh. Kayak tadi, kalau misalkan mau 2 mol dikali 2 delta H-nya, kalau mau 1 mol berarti yang tadi tuh dibagi gitu. Sebenarnya jarang sih, ini tuh tinggal ditambahin aja, ditambahin delta H di sepanjang jalurnya gitu. Oke, aku next dulu ya. Nah, ini contoh soal yang lumayan susah juga, tapi kita bisa kok. Nah, diketahui penguraian oksida dari besi sebagai berikut. Oke, ini mirip-mirip soal nomor pertama ya, soal nomor 1 itu. Jadi ini ada reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga, dan ini reaksi yang kita mau. Ini agak aneh. Ini kok double ya? Sebenarnya gini, reaksi yang kita mau ya, kan tadi ada step pertama, tulis reaksi yang ditanyakan. Nah, tulis reaksi yang ditanyakan apa? Fe3O4 solid jadi FeO solid ditambah Fe2O3 solid. Nah, ini ke double, maaf guys. Ini reaksinya kita harus cari delta H dia tuh berapa sih gitu. Gimana caranya? Dengan analisis reaksi yang diketahui. Oke. Analisis reaksi yang diketahui. Kita mulai dari reaksi pertama. Penguraian 3,6 gram besi 3 oksida dibutuhkan energi segini. Oke. Besi 2 oksida tuh gimana? Ini ya, FeO. Besi 2 oksida penguraian, berarti dia diuraikan ke unsur-unsur pembentuknya. Fe tambah O. O itu selalu bentuk O2. Berarti kita kali setengah di depannya biar setara. Delta H-nya, by the way, 3,6 gram besi oksida. Nah, kita harus tentuin N dia itu berapa sih, gitu ya. N dia itu kan, N itu apa? Gram per MR ya. Gram itu 3,6, MR-nya MRFE 56 ditambah 16. Itu kalau nggak salah soal UTBK, tapi aku lupa tahunnya berapa. 12, 6, 72. Nah, ini berapa nih? Kok aku bingung berapa sih? 1/20 ya nggak sih? Iya kan? 1/20. Nih. Atau 0,05 ya. 1/20, 0,05. Oke. Dia 0,05 mol. Oke. Nah, delta H-nya 13,6 kilojoule. Sebenarnya gini teman-teman. Kita bentar. Kita dalam bentuk 1 mol aja ya. Jadi gini, 13,6 kilojoule itu untuk
0,05 FeO. Ini berapa joule, berapa kilojoule kalau kita punya 1 mol FeO. Nah, ini kan pakai perbandingan ya. 13,6 per X, misalkan ini X, sama dengan 1/20 per 1 gitu kan. Berarti X-nya itu 13,6 dikali 20. Sama dengan 12,672 ini ya. 27,2. Berarti, sorry. Ini apa, delta H-nya itu 27,2 kilojoule. Oke. Kita analisis pertama. Ini lumayan sih soalnya. Kita langsung ke sini ya. Analisis reaksi kedua. Penguraian 4 gram besi 3 oksida. Besi 3 oksida tuh Fe2O3. Penguraian berarti jadi Fe berarti dia kali 2. Ini O tuh selalu dalam bentuk diatomik. Biar jadi 3 berarti kita kali 3/2. Koefisiennya. Oke. Terus ini delta H-nya berapa gitu kan ya? Delta H-nya berapa? Ini 4 gram. 4 gram. Jadi gini teman-teman. Ini tuh delta H-nya itu belum dalam delta H ini tuh bukan satu mol gitu, tapi 4 gram besi. 4 gram besi itu berapa mol sih gitu kan? Kita cari mol dia. Gram per mr. Ini 4 gram per mr Fe2O3 berapa? 56 dikali 2 ditambah 16 kali 3. Oke, lumayan nih. Berapa nih? 4 tambah 12. Ini. Ini ya. 1/40. Oke, jadi 1/40 mol Fe2O3 itu tuh 20,605 kilojoule. Aku mau 1 mol Fe2O3 aja. Berapa kilojoule? Gitu kan. Jadi kita pakai perbandingan 1/40 sama dengan 20,605 per X. Ini aku misalin X. X-nya berarti 20,605 kali 40. Kali 4, 20, 24, 28. Ya enggak? Bentar. 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20. Oh, sorry. Komanya salah. Oke. 3 angka. Ini 824,200. Aduh, nggak cukup. Gimana ya? Bentar. Tambah slide baru lagi. Oke. Ini udah, terus kita analisis reaksi ketiga. Terus reaksi ketiga, pembentukan 9,28 gram ini dilepaskan energi segini. Oke. Pembentukan Fe3O4. Pembentukan Fe3O4. Nah. Pembentukan Fe3O4, berarti Fe3O4, gitu kan? Nah. Bentar, aku buka chat dulu. Ada yang salah ya? Yang salah, on mic aja koreksi guys. Yang mana? Ini ya? 13,6 kali 20. Iya kah? Salah ya? Iya, 272 ya? Iya, sorry. 272 ya? Iya, pantesan kok kecil banget ini. 27,2 doang.
Kok nggak bisa eraser? Oh, aku udah keep tadi. Selesai. Ini aku coret aja ya. Delta H sama dengan 272 kilojoule. Oke. Ada lagi nggak yang salah? Ya. Oke, lanjut. Nah, kita analisis reaksi ketiga. Pembentukan 9,28 gram Fe3O4. Fe3O4. Oke, pembentukan ya. Berarti ada Fe sama ada 2. Maunya O4. Berarti kali 2 di sini. Dan F-nya ada 3, berarti kali 3. Oke. Nah, ini delta H-nya. Empat 736. Wait. 9,28 gram ya. Bentar. Nih, Fe3O4 ya. Oke. Kita oh ya, delta-nya sorry. Delta H dia itu 44,736. Oke, di sini ya. Dari soal 44,736. Susah banget nih soalnya, guys. Tapi kita bisa kok. 44,736. Nah, ini tuh susah soalnya ini tuh ada kayak 3,6 gram, 4, jadi kita harus samain dulu molnya. Nah, ini kan dia 9,28 gram. Itu tuh berapa mol gitu. Berarti ini kita N sama dengan gram per mr. Gram tadi berapa? Aduh, lupa aku. 9,28 ya. 9,28 mr-nya Fe3 tuh 56 kali 3, 56 kali 3 ditambah 16 kali 4 ya. Oke, ini 28 per 18, 15, 16 ya. Tambah 64. 9,28 per 232 ya. Ini berapa, guys? Ada yang bantu kalkulator dulu? Nah iya, kalau dilepas bukan min. Bener. Ini min. Aku hampir lupa. Makasih koreksinya ya. Min. Ini berapa, guys? Coba aku kalkulator. Berapa sih? 0,04. Oke. 0,04 ya. Nah, 0,04 mol. Jadi 0,04 mol itu delta H-nya segini, minus 44,736. Kita maunya 1 mol. Berapa delta H-nya? Gitu kan? Nah, ini kita pakai perbandingan aja. 0,04 per 1 sama dengan minus 44,736 per X. Kalau kita mau nyari X, berarti minus 44,736 kita bagi 0,04. Berapa nih? Kita kalkulator bentar. Minus 44,736 dibagi 0,04. Minus 11 ya 1118,4. Oke. Nah, ini udah kita analisis semuanya. Caranya panjang banget. Terus kita lanjut ke next step, yaitu adalah setarakan reaksi. Nah, setarakan tadi kita maunya, kita tulis lagi ya. Aku maunya Fe3O4, maunya Fe3O4 jadi FeO tambah Fe2O3. FeO tambah Fe2O3. Aku maunya ini. Berarti dari reaksi pertama, itu harus diapain? Reaksi pertama itu kan ini. Berarti harus kita balik ya. Soalnya FeO-nya ada di kanan, ini ada di kiri. Kita balik. Jadinya Fe tambah setengah O2. Fe tambah setengah O2 jadi FeO. Dengan delta H-nya 272.
Nah, reaksi kedua, Fe2O3 jadi 2Fe tambah 3/2O2. Nah, ini apa ini? Harus kita balik ya. Soalnya kita mau kita mau Fe2O3. Soalnya di sini ada Fe2O3, tapi dia ada di kiri. Kita maunya di kanan, berarti dibalik ya. 2Fe tambah 3/2O2, Fe tambah 3/2O2 jadi Fe2O3 dengan delta H yaitu berapa tadi? 824,2. Nah, reaksi ketiga kita apain? Reaksi ketiga itu kita mau Fe3O4, tapi dia ada di kanan, kita maunya ada di kiri. Jadinya kita balik ya, Fe3O4 jadi 3Fe tambah 2O2 dengan delta H-nya. Oh, sorry. Aku salah. Aku kelupaan sesuatu. Apa coba? Aku lupa ngebalik delta H-nya. Jadi minus ya, awalnya kan negatif. Nah, ini delta H-nya dia, ini positif. Oke, ini kita tambah. Ada yang dicoret? Bisa ya, ini kita habis nih, ini habis. Terus, ini juga habis, kan ini jadi 4/2 ya, 4/2 itu 2, ini juga habis sama ini. Nah, berarti tinggal Fe3O4 jadi FeO tambah Fe2O3. Delta H-nya berapa? Kita tinggal jumlahin ya. Delta H-nya itu sama dengan minus 272 dikurang 824,2 ditambah 1118,4. Ini tinggal dihasilin. Kalian tinggal hitung di sini ya. Gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Emang agak panjang sini. Soalnya belum sama molnya. Teman-teman, suaraku masih kedengaran nggak? Masih ya? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau kita lanjut ke next bahasan? Aku mau nanya dong. Boleh, Kak? Boleh. Kenapa? Yang reaksi ketiga itu kenapa delta H-nya jadi minus ya, Kak? Oh, gini. Soalnya di soal pembentukan 9,28 gram Fe3O4 dilepaskan energi. Nah, berarti dilepaskan itu kan exotherm ya. Exotherm itu delta H-nya negatif. Ini kan dibutuhkan, berarti plus, kalau dilepaskan tuh negatif. Berarti ini kita negatif, gitu. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ini tinggal kalian hasilin ya. Bisa lanjut gak ini? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut dulu ya. Nah, ini selanjutnya kita tentang nyari delta H dengan data entalpi pembentukan. Dan tadi kan konsep hukum Hess ya. Dari konsep hukum Hess, energi kalor suatu reaksi berarti juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan reaktannya. Nah, ini lebih gampang dipahami. Kayaknya kita bisa lanjut ke contoh soal aja kali ya. Yang perlu kalian ingat tuh ini, teman-teman. Ya, yang perlu kalian ingat tuh ini. Delta HR atau delta H total itu delta H NOF atau delta H pembentukan produk dikurangi delta H pembentukan reaktan. Jadi kalau di sekolah tuh yang kanan dikurangi yang kiri, ya enggak? Kanan dikurangi kiri, kaki. Nah, kayak gini aja. Kanan kurang kiri. Aku mau bahas contoh soal ini aja deh. Ini ya. Sebelumnya dari ini ada yang mau ditanyain enggak? Atau kita lanjut ke contoh soal aja ya, biar kebayang. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk soal kalau misalkan nyari delta H dengan data entalpi. Nah, ciri-cirinya itu diketahui entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan metanol itu segini, CO2 itu segini, ini ketulis 2 kali, air itu segini. Tentukan besar kalor yang dibebaskan pada pembakaran 10 gram metanol. Oke, ini cara jawabnya. Nah, biasanya soal-soal kayak gini juga sering keluar sih di UTBK. Ini kalian harus paham ya. Nah,
Ini yang sama kayak tadi. Yang pertama adalah tulis reaksi yang diminta. Reaksi yang diminta apa? Pembakaran 10 gram metanol. Pembakaran tuh harus melibatkan O2 dan metanol tuh apa sih? Metanol tuh meta itu 1 ya. Berarti metanol OH2. OH. Berarti ini HH. Oke. Berarti berapa nih? CH3OH ya, metanol. CH3OH ditambah O2 jadi CO2 tambah H2O, reaksi pembakaran. Ya kan? Pembakaran tuh melibatkan oksigen terus menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini belum setara, kita setarain dulu. O-nya ada 3 di sini ya. Ini ada 3, O udah setara. H-nya 4. Oh, oke. H-nya ini ada 3, ada 4. Berarti ini kita kali 2 ya. O-nya ada 4. O-nya ada 4. Oh, berarti kita kali 3/2. Oke, udah setara ya. CH3OH, C-nya 1, H-nya 4. Oke, udah setara. Oke, kita mau ini, reaksinya yang diminta ini, dengan data yang tapi pembentukan ini. Tadi, step kedua, masukin yang kanan dikurangi kiri. Atau delta H0F produk dikurangi delta H0F reaktan. Oke. Nah, produk kita analisis ya. Yang di produk tuh apa aja sih? Oke. Produk ada CO2. Oke, benar ada CO2. Berarti berapa nih? CO2 itu adalah minus 393,5 kilojoule per mol. Dan ada 2H2O. Jangan lupa ada 2H2O, berarti kita kali 2 ya. Minus 286. Apa jadinya 12, 17, 5 ya. Oke. Paham sampai sini? Paham ya? Mudah. Ini reaktannya apa aja? Metanol minus 238,6. Oke, cuman ini doang. Kenapa O2 nggak ada? Karena dia itu gas biasa ya. Gas diatomik itu biasanya nggak include gitu, nggak diperhitungkan. Jadi biasanya O2, H2 itu nggak ada di tahap pembentukannya. Jadi ini aja. Kita terus masuk step ketiga, hitung. Hitung. Yang kanan kurang yang kiri. Yang kanan ini yang kiri reaktannya ya. Berarti jadinya delta H-nya, ini karena nggak diketahui apa berapa mR ini, kita hilang aja ya. Pembakaran 1 mol metanol aja, 1 mol metanol biar gampang. Delta H-nya yaitu kok susah sih. Nah, delta H-nya minus 393,5 ya. Ditambah ini produk ya, ditambah ini dihasilin dulu nih. Berapa? Minus 286 tuh berapa? 12, 17. Ini ya. Oke. Dikurang reaktannya. Minus 238,6. Tinggal dihasilin aja deh, ini gampang. Berarti berapa nih? 5, 16, 9,5 ditambah 238,6. Nah, ini tinggal dihasilin aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, itu kenapa metanolnya kayak di HCC terus OH itu? Oh, ini metanol. Ini aku lupa apa rumusnya. Terus aku coba gambar metanol tuh kan kayak gini kan. Meta tuh kan 1 ya, berarti C-nya ada 1. Metanol tuh gini gambarnya. Nah, biarkan kalau apa 0 itu kan ada gugus apa alkohol, kalau kalian udah belajar ada OH-nya gitu. Ini rumus strukturnya metanol. Sebenarnya nggak harus tahu juga, nggak apa-apa sih. Apa nih, Kak? Gimana mereaksikan nomor 1 hingga setara? Oke, aku ulang lagi ya. Aku ulang di sini. Pembakaran
1 metanol. Nah, caranya tuh kayak gini. Kalian tulis dulu metanol tuh kan sebenarnya asumsikan nih ya. Asumsikan kalian nggak tahu metanol tuh apa. Tapi harus tahu ya. Harus tahu deh teman-teman biar bisa menyetarakan. Kalian harus tahu apa rumus molekulnya gitu loh. CH3O OH kan. Tambah O2. Nah, jadi CO2 tambah H2O. Nah, ini tuh apa? Ini tuh pembakaran biasa tuh gitu. Berarti harus ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O gitu. Nah, ini kan belum setara ya. Nah, cara menyetarakan tuh yang pertama, kalian lihat atom selain H dan O. Jadi, selain H dan O itu kita utamakan. Yang selain H dan O apa di sini? C, ya kan? C-nya udah 1 di sini. Di sini udah 1. Oh, udah setara. Selanjutnya, kita lihat O-nya. Enggak, kita lihat H-nya dulu. Kita lihat H-nya. Di sini ada H3 tambah H tuh H-nya berarti ada 4. Di sini H-nya cuma 2. Berarti kita lihat, berarti kita kali 2 kan, dia jadi H4. Nah, kalau gini, O-nya mengikuti. Di sini ada 1, di sini ada O2. Berarti ada 3 O di sebelah kiri. Di sebelah kanan, itu ada O2, ditambah O. Berarti ada 3 O kan, di sini ada 4 O, di sini ada 3 O. Nah, gimana caranya biar 3 O? Berarti yang ini kita kali 3/2. Ya kan? Jadi totalnya sama-sama sorry, ini 4 O. 4 O, ini 3 O. Nah, ini 4 O, iya, ini 4 O, ini 3 O. Ya udah, kita kali 3/2. Soalnya ini jadinya 3 kan, 3 O tambah O jadi 4 O. Jadi sekarang sama-sama 4. Gitu, berarti ini udah setara. Kalau udah setara baru bisa masukin yang kanan kiri. Jadi kita harus make sure dulu dia setara. Kalau nggak setara nggak bisa, bakal salah hitungannya. Gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Gampang ya? Tinggal kalian hafal ini aja sih, kanan kurang kiri. Sama jangan males ngitungnya. Soalnya biasanya datanya itu koma-koma. Ada yang nanya nih, Kak tadi nyetarain bisa jadi 3/2 O2 gimana ya? Tadi gitu ya. Jadi 3/2 O2 tuh kayak tadi, kita di sini tuh kurang O-nya, maka kita kali 3/2. Biar ini kan kalau 3/2 kali 2, 3/2 kali 2 kan 3 ya? 3. Ditambah O1 di sini. Jadi 4 kan? 4 O. Ini juga 4 O gitu. Jadi setara. Oke deh. Lanjut ya. Nah, ada yang nanya lagi nih. Kenapa harus H dulu yang disamakan? Kok nggak O aja? Sebenarnya gini, soalnya H itu kalau misalkan O dulu itu kadang susah gitu. Soalnya kan H2O ya. Biasanya emang gitu sih. O itu tuh selalu diakhirkan karena dia tuh fleksibel. Soalnya dia tuh bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalkan H dulu itu susah biasanya. Kalau O dulu biasanya susah. Jadi urutannya tuh selain H dan O ya, kalau ada C dulu, kalau ada misalkan Na dulu gitu, setarain yang biasanya unsur-unsur logam. Terus baru H-nya disetarain, terus baru O gitu. Biasanya lebih mudah urutannya gitu. Oke, lanjut ya. Ini kita cepat aja, ada data energi ikatan. Nah ini kan tadi kan energi ikatan kalau pembentukan tuh kan kanan kurang kiri. Kiri kurang kanan ya. Enggak, kaki benar. Kanan kurang kiri. Nah, kalau ini kiri kurang kanan. Gitu. Sebenarnya apa sih energi ikatan? Energi ikatan itu adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutus satu ikatan kovalen tertentu. Oke. Jadi untuk memutus satu ikatan kovalen tertentu, bentuk reaksi umumnya ikatan putus, ikatan terbentuk. Yang putus itu kan pasti yang ada di sebelah kiri, ya nggak sih? Kiri, ya kan? Kiri dikurangi yang terbentuk gitu, produknya. Nah, berarti reaktannya dikurangi produknya gitu. Kalau tadi mah kaki, ini kika gitu. Ingat aja sih satu kaki, berarti selain yang energi ikatan ya, selain itu berarti kika gitu, kiri kurang kanan. Itu ya, itu modal kalian. Nah, untuk bisa menyelesaikan
soal ini. Ini aku ambil dari buku Wangsit. Ini SBMPTN tahun 2016. Mari kita coba kerjain. Oke, ini ada soalnya ya. Kalian bisa baca dulu. Nah, kita tulis yang diketahui ya. Kita tulis dulu. Energi ikatan CH itu 360. Energi ikatan OO ini 490. Ikatan CO 740. Energi ikatan HO 460. Oke. Terus ada reaksi 2C 2H6 tambah 7O2 jadi 4CO2 tambah 6H2O dengan delta H minus 3120. Nah, ini kayaknya kebalik ya. Dia udah diketahui delta H, yang mau kita cari itu ikatan C dengan C berapa. Itu kan, besarnya energi ikatan C berapa. Oke, ini mudah aja sih. Tadi kita dapat rumusnya apa? Kiri. Kok kiri kurang kanan? Bentar. Oh iya benar, kiri kurang kanan ya. Kiri benar-benar, maaf. Kiri kurang kanan ya. Oke. Nah, biasanya ini kita analisis dulu salah satu nih. Kita ada ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 elemen. Elemen 1. 2C2H6. Energi ikatan tuh harus kita gambar, teman-teman. Biar kalian paham. Biar nggak bingung sih kalau ngerjain soal tuh kalian gambar aja dulu. Biar tahu ada berapa sih ikatannya gitu kan. Ini kan C2H6 kayak gini. Berarti ikatan C dengan C ada 1. Ada 1 ikatan C dengan C, tapi dia ada 2. Berarti kita kali 2 ya. Ada koefisien 2. Nah, ini berarti, sorry. Berarti 2 dikali C dengan C. Nah, C dengan C misalkan yang kita tanyain misalkan X ya. Misal X. Terus ada ikatan C dengan H. Ada apa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 2, 12. 12 ikatan C dengan H. Ini 12 dikali 360. Oke, ini udah elemen 1. Elemen kedua, O2. Oke, 7O2. Oke. Jadi ada gimana nih? Oh, gini kan? O2 tuh gini kan? Nah, ini berarti 7 dikali ikatan O dengan O. 490. Tuh. Nah, ini yang ada di kiri. Nah, yang ada di kanan, itu elemen 3, CO2, 4CO2. CO2 tuh kita gambar dulu. Nah, ini kan. Oke. Berarti di sini ada 2 C dengan O, tapi dia ada 4 CO2. Berarti ada 8 ya. 8 ikatan C dengan O. 8 dikali 740 datanya ya. Elemen keempat, 6H2O. Berarti HO gini. H2O ada 6. Berarti ada 2 ikatan H2O dikali 6. Berarti 12 ikatan H dengan O. Berarti berapa nih? 12 dikali 460. Nah, ini tinggal masukin aja sih ke rumusnya kiri kurang kanan. Berarti yang kiri itu tadi ada 12. 2X ya. Ditambah nih kiri. 12 kali 360. Tambah 7 kali 490. Ini kanan dikurangi. Kanannya 8 kali 740. Ditambah 12 kali 460. Nah, ini udah ada hasilnya berapa? Minus 3120. Jadi kalian tinggal hasilin aja, tinggal dikali, terus bisa dapat X-nya berapa. Itu ya. Ini hasilnya, bentar, KJ-nya apa ya? Biar kalian kalau misalkan kerjain, bisa dicek. Sebentar. Hasilnya itu
Bentar ya. Sudah itu D. Kalian ini tinggal dihasilin aja ya, tinggal dilanjutin, hasilnya tuh D. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya ini tuh gampang ya, tapi kan harus teliti dan jangan males ngitung. Kak, maksudnya ikatan terputus apa ya? Oh gini. Jadi aku balik lagi ke slide sebelumnya. Energi ikatan adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutus satu ikatan kovalen. Misalkan aku punya reaksi, contoh ya, H2O mau aku uraikan jadi H2 tambah O2. Nah, energi ikatan itu adalah energi untuk memutuskan satu ikatan kovalen. Jadi, energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutus si H2O ini. Untuk memutus ikatan H2O. Memutus ikatan-ikatan yang ada di H2O. Gitu. Terus, kalau yang di ini, kalau yang di sebelah sini, energi ikatan itu untuk membentuk H. Membentuk ikatan baru. Jadi di sini tuh diputus. Nah, di sini yang terbentuk. Nah, makanya tadi delta H reaksi itu energi ikatan putus, energi ikatan bentuk. Soalnya yang di reaktan itu tuh diputus, dibentuk, jadinya produk. Gitu. Kira-kira. Nah, ada yang jawab, ada yang tanya lagi, Kak itu 2C, 2-nya dari mana ya, Kak? Oh, 2-nya dari sini. Kan ini ikatan C dengan C ya. Tapi ada 2C2H6. Berarti 2 kali kan? Dikali si koefisiennya dia. Gitu. Ini juga 12 karena sebenarnya C2H6 sendiri itu ada 6 ikatan C dengan H. Tapi dia karena koefisien 2, berarti kita kali 2, jadi 12 C dengan H. Gitu. Aku lanjut ya, biar mempersingkat waktu. Nah, ini ada contoh soal lagi. Sebenarnya ini sama cara ngerjainnya. Ya, kalian boleh SS, terus kerjain dulu ya, dengan cara yang tadi. Nanti hasilnya itu bakal aku kasih kajiannya aja biar untuk ngecek ya. Hasilnya itu A. Ya. Hasilnya A, kalian kerjain dengan cara yang tadi. Nah, aku lanjut ke sini ya. Kalorimetri. Ini lumayan kompleks. Tapi bisa kok. Kalorimetri, apa sih itu kalorimetri ya? Kalorimetri adalah cara menentukan energi kalor reaksi dengan kalorimeter. Kalorimeter itu alatnya, kalorimetri itu metodenya. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Gitu. Jadi, untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi, tidak dapat terjadi perpindahan materi maupun energi ke dalam lingkungan. Ini aja sih, pemahaman umum aja. Kalian nggak harus hafalin, cukup tahu aja gitu ya. Oke, jadi gini, kalorimeter, dalam kalorimetri ya, menentukan delta H dengan kalorimetri, kita butuh Q sama dengan MC delta T. Kita menggunakan konsep kalor. Ya, Q sama dengan MC delta T. Dan kalor, jadi gini, kalorimetri itu suatu alat ya, aku lupa bentuknya gimana. Jadi suatu alat untuk alatnya itu bisa mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi. Cara ngitungnya itu dengan konsep kalor, yang Q sama dengan MC delta T. Tapi, di sini kan, ini tuh untuk Q yang bereaksi kan, Q reaksi. Nah, ini tuh untuk Q kalorimetri. Jadi, di alatnya sendiri tuh ada kalornya gitu loh. Jadi, kita harus perhitungkan juga nanti untuk mendapatkan Q total. Jadi, di sini Q totalnya itu Q reaksi ditambah Q kalorimetri. Nah, ini ya, MC delta T kali C. Ini kenapa C besar? C besar tuh sebenarnya, ini kan, C besar itu kan M kali kalor jenis. Kapasitas kalor ini tuh adalah kapasitas kalor. Jadi sama aja, pakai rumus MC delta T itu. Nah, ini jadi kayak gini ya. Terus delta H
itu adalah Q total per N. Ya tadi kan, kita kan mau nyari delta H. Nah, delta H itu adalah Q total dibagi N itu mol. Kenapa gitu? Karena delta H itu kan satuannya apa? Kilojoule per mol kan? Berarti Q dibagi N gitu. Nah, ini rumusannya. Mungkin untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Saya ada 15 menit. Kita lanjut. Nah, ini lumayan kompleks sih, teman-teman. Kalorimetri itu, apa ya, tipe soalnya tuh banyak gitu. Variasi soalnya banyak. Jadi, kalian harus paham sih. Bentar ya. Oke. Nah, kita baca ya. Kita baca dulu. Pada percobaan kalorimetri, 3,2 gram metanol dibakar. 55% energi yang dilepas diserap oleh 1,2 liter air, sehingga terjadi kenaikan suhu dari 15 derajat Celcius menjadi misalnya 85 derajat Celcius. Ini apa sih? Salah. Ini aku tulis ulang. Kalau jenis air itu 4,2 Joule per kilogram per gram Kelvin. Ya. 4,2 Joule per gram Kelvin. Berapakah perubahan entalpi pembakaran metanol pada percobaan ini? Aduh, gimana nih? Gampang ya teman-teman, ini kita jangan pesimis dulu, ini bisa dikerjain kok. Jadi kita tulis dulu aja nih, yang diketahui apa? Ya, diketahui apa? 32 gram metanol. Oke. 55% energi diserap air. Dapat volume air di air 0,2 liter. Kenaikan suhu delta T ya. T akhir dikurangi T awal berapa nih? 85 ya. 85 dikurangi 15. Ini kita langsung hasilin aja 70 ya. 60, 70 derajat Celcius. Karena di sini Kelvin, kita ubah dulu ke Kelvin. 70 tambah 273. Berapa nih? 343 Kelvin. Oke. Ada lagi yang diketahui? Nggak ada ya? Oke deh. Tadi ini rumus kalorimetri, karena dia percobaan kalorimetri, berarti kita harus pakai rumus kalorimetri. Ya. Q, delta H, Q total per N. Gitu. Nah, kita cari dulu N-nya deh. N-nya berapa? N-nya itu N si metanol itu ya. Berapa N metanol? Gram per mr. 32 per metanol tuh tadi, metanol itu yang tadi ya, CH3OH. Berarti 12 ditambah 3 ditambah 16 ditambah 1. 32 per berapa nih? 15, 32. Ya, berarti 1 mol. Oke, berarti delta H Q total. Ya enggak? Nah, ini kita dapat nih 1. Delta H sama dengan Q total. Nah, baru kita cari Q totalnya gimana. Oke. Ini. Cara nyarinya itu ya, aku bikin biar kalian gak bingung, aku kasih sketsanya dulu ya, skemanya gitu. Jadi ada metanol dibakar. Ya kan? Soalnya kan metanol dibakar. Nah, ini metanol dibakar. Dia melepas kalor gitu, melepas kalor ke lingkungan sebesar Q. Ya. Nah, 55% si Q dipakai untuk apa? Dipakai untuk menaikkan suhu air. Nah, ini menaikkan suhu air ya.
menaikkan suhu air 1,2 liter gitu. Jadi ada metanol dibakar. Nah, kan kalau di pembakaran tuh melepaskan kalor ya, Q-nya negatif, melepaskan kalor. Nah, dari Q yang dilepas ini 55%-nya itu untuk menaikkan suhu air. Yang ditanya itu delta H untuk menaikkan suhu airnya berapa? Gitu. Nah, jadi pertama kita harus tahu Q dulu ini kan. Kita harus tahu Q dia itu berapa? Q yang dilepaskan oleh metanol. Oke. Kita nyari Q besar ya ini ya. Q besar sama dengan MC delta T kan. Nah, M-nya itu berapa? Bentar. Sebentar. Oh, salah. Yang ditanya itu ini teman-teman, aku salah. Ini bukan delta hadiah, tapi delta H si metanol ini. Nah, delta hadiah itu berapa gitu. Oke. Ya, delta hadiah berapa ini bukan dia ya. Jadi caranya gini. Q itu kan MC delta T. Ini air ya yang ada di sini. Bentar. Biar nggak bingung, aku hapus dulu. Aku hapus sebentar ya teman-teman, maaf. Berapakah perubahan entalpi pembakaran metanol pada percobaan ini? Iya, delta H metanol yang kita cari. Oke, jadi ini kita asumsikan aja Q ini tuh adalah Q yang dilepas. Kalau ini 55 Q itu adalah Q yang diserap. Ya kan? Nah, kita mau nyari Q yang diserap. Q yang diserap itu adalah 55% Q lepas, ya enggak? Q yang diserap, MC delta T, sama dengan 55% Q lepas. Nah, kita yang mau dicari itu Q lepas ini. Gitu. Nah, M-nya itu kan M air ya. M air udah diketahui belum? Belum ya. Kita bisa ambil dari keterangan volume. Volume itu kan Rho sama dengan M per V kan. V sama dengan M sama dengan Rho kali V. Nah, M sama dengan Rho air itu kan 1 ya. Ini kita pakai gram ya, berarti 1000. 1000 kali 1,2. Jadinya bentar. Iya, 1200 gram. Kak, tapi itu di soal kalau jenis air 4,2 J. Kenapa? Enggak, Kak, salah. Oke, ini ya. Rho itu beda sama kalau jenis kloro itu kerapatan. Dia 1000 gram per berapa gitu. Nah, ini kita masukin ke sini. M air ya, ini M air biar nggak bingung. 1200 kita kalikan C airnya baru nih, 4,2. Kali delta T-nya tadi 343. Sama dengan 55/100 Q lepas. Yang mau kita cari itu Q lepasnya. Ini berarti aku ubah ya, ini delta H itu sama dengan Q lepas. Nah, ini biar nggak bingung. Oke. Ini kita bisa selesaikan ya. Ini aku kesini ya, biar nggak bingung, maaf banget ini kecil tempatnya. Berarti kalkulator aja deh. Berapa nih? Aku bantu kalkulator ya. Izin Kak, itu Kak, delta T-nya bukannya 70 ya Kak? Bukan. Iya. Maksud saya itu nggak ditambah dengan 273 lagi Kak.
Oke, ini kan ini ya, apa, dari soal yang aku ini, dari soal bentar. Dari soal aku hapus dulu. Nah, ini kan, 4,2 Joule per gram per Kelvin. Suhunya tuh Kelvin, berarti kita harus ubah enggak ya? Enggak, Kak. Jadi kalau kita ubah pun dia satu-satu kita ubah, Kak. Nah, kalau satu-satu diubah, Oh ya, kita bener. hasilnya 70 juga, Kak. Jadi enggak 343, Kak. Oh iya, aku salah. Bener. Jadi satu-satu ya bener diubahnya ya. Iya, makasih banyak ya koreksiannya. Jadi 70. Bener. Siap, Kak. Sama-sama, Kak. Iya, makasih banyak ya. Iya benar, kalau misalnya diubah pun harus 85 tambah 273, 15 tambah 273 gitu ya. Hasilnya tetap 70. Oke. Berarti 70. Nah, ini kalian bantu kalkulator. Saya kimia itu nggak apa-apa kan pakai kalkulator, soalnya kadang perhitungannya itu rumit ya. Kalau di UTBK nggak bakal serumit ini kok. Dibagi 55. Iya, jadi aku dapat 641, bentar. Ya, 641,454,5 Joule. Wow, sama dengan kilopas. Nah, ini kan banyak ya, kita ubah jadi kilojoule aja. 641,45 kilojoule sama dengan kilopas. Kalau kilopas berarti dia nilainya minus, jangan lupa ya. Soalnya itu berpengaruh juga tanda. Minus, aduh nggak bisa di sini. Sini ya, minus 641,45 kilojoule. Nah ini, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Agak susah sih. Oh iya, kalian ngingetin aku di chat, tapi aku nggak baca chatnya. Ini kalau intinya kalau kalorimetri itu kalian harus paham si konsep kalor sama soalnya itu minta apa. Soalnya kalorimetri itu jenis soalnya itu bisa macam-macam dan beragam banget. Ini aku ada soal lagi nih, tapi aku nggak cukup waktunya. Gimana, mau bahas atau gimana nih? Udah mau jam 9, kalian ngantuk nggak? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kira-kira yang belum paham di mana? Konsep ini paham nggak? Konsep soalnya itu maunya apa? Jawabannya jadi minus 641,45 kilojoule. Kilojoule per mol ya, per mol jangan lupa. Soalnya delta H itu. Kenapa minus? Ada yang nanya. Soalnya lepas, kilepas. Kilepas itu kan Q-nya melepas gitu kan. Kalau melepas itu kan berarti exotherm. Exotherm itu delta H-nya negatif. Kayaknya sampai sini dulu ya. Kalian bisa explore banyak tentang kalorimetri. Ketemu sama aku lagi. Untuk bahas yang lain, aku coba bahas sedikit yang kalorimetri lagi. Dan sampai, kalian yang mau ditanya lagi nggak? Tentang soal ini. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Bedanya kita sama Ki kecil. Kenapa? Bedanya kita sama Ki kecil masih ulang tahun. Suaranya kurang kedengeran. Sama Ki kecil. Kenapa? Halo? Bedanya Ki besar sama Ki kecil. Oh, ini bedanya. Nggak ada bedanya sih. Ini cuman simbol yang aku buat aja. Ini aku samain aja ya, biar kalian nggak bingung. Q total.
Nah, gitu ya. Sama aja kok. Kita buka chat, ada yang tanya nggak ya? Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalkan di UTBK, biasanya yang keluar banyak itu energi ikatan, ya itu pasti keluar. Energi ikatan tuh pasti keluar. Terus, yang tadi hukum Hess itu juga sering. Kalau kalorimetri itu jarang sih sebenarnya, soalnya juga beragam banget. Ini kalian harus bisa nih energi ikatan, pembentukan juga kalian harus bisa. Hukum Hess juga ini mudah ya, mudah bisa dipelajari. Terus kalau kalorimetri emang sedikit kompleks, yang penting tuh kalian paham soalnya sih, sama ngegunain ini, Q sama dengan MC delta T. Ini kan rumus yang kalian familiar banget ya. Jadi kalian harus bisa ngaplikasiin ini gitu. Dan ini, delta H sama dengan Q total per N gitu. Yang aku kotakin tuh rumus pentingnya ya. Nanti PPT-nya ada di kumpulan drive Marsi Ajar ya. Kalian bisa akses di situ sama coret-coretannya juga. Kalian ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya bisa tanyain aku lewat Instagram ya. Aku tulis di kolom chat. Kalau misalnya ada yang bingung tentang materi ini. Itu ya. Kalian boleh tanya. Ya sebisanya aku jawab gitu. Oke. Aku stop share aja ya kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyain. Bener nih, ada lagi yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada lagi nggak teman-teman? Udah cukup ya? Yuk. Oke, gimana nih? Peragangan dulu.